Halo, salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara, belakangan ini saya sering melihat baik itu di TikTok, baik itu di Reels, banyak gitu ya para eh, konten-konten yang senantiasa menyindir tentang jabatan kependetaan atau pastor ya. Saya nggak habis pikir gitu kan. Hmm, Semudah itukah seseorang menghakimi hamba Tuhan, menghakimi pelayan Tuhan? Bagi saya, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Saya lahir baru tahun 1984. Saat itu saya masih remaja. Saya sudah rindu untuk melayani Tuhan. Saya sudah rindu ingin menjadi uh, pendeta. Dan setelah itu, saudara, saya tinggal di gereja. Saya ikut school of ministry, ya. Kemudian saya juga pernah menjadi koster gereja karena gereja membuka cabang di Singapura. Ya, saya dibawa di sana, saya menjadi koster gereja, bersih-bersihkan gereja, terus juga memberitakan Injil pada TKW-TKW yang ada di Singapura, yang bekerja di sana. Mereka kita ajak untuk beribadah, berjumpa Yesus. Dan setelah itu uh, hampir 3-4 tahun ya saya di sana, dan barulah habis itu pendeta gembala saya memberikan rekomendasi bagi saya untuk ambil sekolah teologi, dan gereja The Mennonite Church mensponsori biayanya. Itu tahun 2000, saudara, saya masuk STTII dan saya dibentuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu tidak mudah. Untuk menjadi hamba Tuhan itu harus belajar akan kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman-Nya itu bukan hanya sekedar Alkitab kita buka, saudara, tetapi kita belajar tiap-tiap kitab itu dari bahasa aslinya, latar belakangnya, sejarahnya, bahkan juga motivasi daripada kitab-kitab itu diturunkan, semua kita pelajari. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada seseorang atau kepada jemaat, kita tidak menafsir dengan asal-asalan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya masuk asrama tahun 2000 itu. 4 tahun saya di asrama sekolah teologi. Jadi tidak mudah untuk menjadi pendeta atau gembala ya, saudara. Dan juga setelah itu saya PKL ya, praktek pelayanan selama 5 tahun saya di GKSIA Batam. Gembala saya yaitu Bapak Bendot Margono. Saya di situ menjadi mahasiswa praktek. Saya harus bangun pagi, saya harus melayani antar jemput anak-anak, melayani kaum muda-mudi yang tidak pandang waktu. Kita begitu lelah di disiplin. Dan setelah saya lulus tahun 2004, saya kemudian membuka pos PI. Pos PI dan mulai melayani dari nol, saudara. Bahkan sampai sekarang, saudara, saya tetap terus merintis. Ya, tidak mudah. Memang ada pendeta yang memang sangat kaya raya. Pendeta memang terkenal, tetapi itu kan sudah wajar dia mengalami kelimpahan karena jemaatnya saja sudah ribuan ya, saudara. Jemaatnya bukan orang-orang yang susah. Nah, kalau pendeta yang seperti kami, seperti saya ini, saudara, kami melayani jemaat-jemaat bukannya jemaat yang kaya-kaya, tidak, saudara. Hampir rata-rata pekerjaannya berdagang di pasar. Hampir rata-rata pekerjaannya berdagang di kaki lima. Dan juga ada supir Grab, ada pekerja bangunan, ada juga yang bekerja menjadi asisten rumah tangga. Dan juga ada mahasiswa-mahasiswa yang
menjadi jemaat kami. Jadi, kami melayani bukan karena ingin kaya, kami melayani bukan karena uang, bukan karena perpuluhan. Saya sendiri sampai saat ini belum pernah menekankan perpuluhan, karena saya melihat kondisi daripada jemaat yang kita layani, itu sungguh memprihatinkan. Saya sudah bahagia, sudah bersyukur kalau jemaat itu bisa hadir ke gereja, mempersembahkan tubuh, jiwa, rohnya untuk beribadah. Itu sudah sukacita kami, saudara. Jadi mohon ya, untuk brother-brother yang terhormat, kalau membuat konten janganlah menyindir-menyindir tentang eh, pendeta, tentang hamba Tuhan, karena tidak semua pendeta dan hamba Tuhan itu seperti yang Anda pikirkan. Ada juga loh yang betul-betul melayani dan betul-betul memang bergumul untuk jiwa-jiwa yang dilayani. Jadi salam damai sejahtera, salam kasih Kristus. Biarlah kita membuat konten, konten yang memberkati, konten yang selalu menguatkan, konten yang meneduhkan hati, dan menjalin persaudaraan yang erat satu dengan yang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.